Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan Minggu ke-27 tahun B 2021. Manusia ada untuk saling melengkapi. Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyempurnakan. Manusia saling memberi arti dan saling membutuhkan dalam hidup. Kita selalu ada bersama yang lain. Kapan dan di mana saja kita berada, kita tidak pernah benar-benar seorang diri. Karena manusia tidak pernah dipisahkan dari ruang dan waktu, serta dari sesamanya. Walaupun dalam arti tertentu, secara fisik kita berada seorang diri. Tetapi di saat yang sama, kita masih memikirkan, mengingat, dan bahkan mendoakan yang lain. Secara fisik kita bisa sendiri, tetapi secara spiritual kita selalu mengandaikan adanya yang lain. Kita mendoakan orang lain atau memikirkan orang lain. Keduanya akan menjadi satu daging. Bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Pesan utama dari kisah penciptaan manusia yaitu tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Tuhan akan menjadikan penolong yang sepadan dengannya. Keberadaan yang lain dan kebersamaan dengan yang lain tidak bisa diingkari. Kita selalu membutuhkan orang lain. Orang lain turut memberi arti terhadap keberadaan kita. Pesan kedua, semua yang lain yang diciptakan Tuhan digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Semua yang lain diciptakan Tuhan dan diserahkan kepada manusia untuk menamainya. Manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, serta yang ada di lingkungan sekitarnya. Hakikat manusia diciptakan yaitu untuk saling melengkapi, menolong, dan menyempurnakan. Kerinduan paling mendasar agar manusia menjadi makhluk yang baik, dipenuhi dengan sukacita, damai, dan kesejahteraan. Itu berarti kita menolak kalau generasi manusia saling memangsai, mengkerdilkan, apalagi saling membunuh. Di zaman ini, pembunuhan yang paling sadis adalah pembunuhan karakter sesama. Manusia menjadi serigala bagi sesama. Masih ada dan nyata zaman ini. Ini yang harus kita berantas. Dan jangan diberi tempat dalam budaya kehidupan. Manusia yang mengkhianati hakikat penciptaannya akan selalu mengalami penderitaan, kesusahan, dan hilangnya damai dalam hidup setiap hari. Kita melihat kenyataan sosial bahwa ada banyak orang berumah tangga, tetapi rumah tangganya tidak bertahan. Orang pisah, orang cerai, tidak bisa mempertahankan kebersamaannya. Alasan umumnya karena hal-hal seperti berikut ini. Pertama, seseorang mau agar pasangannya seperti yang dia pikirkan, seperti yang dia inginkan, dan mudah untuk dikontrol. Selalu ditanya lewat WA, selalu menelepon pasangan. Engkau lagi di mana? Lagi dengan siapa? Buat apa? Berapa lama? Dan kapan pulang ke rumah? Dan banyak pertanyaan lainnya lagi. Atau pertanyaan lainnya, apa saya boleh datang ke tempatmu sekarang? Ke kantormu, ke tempat kerjamu? Alasannya karena berpikir negatif, cemburu dan curiga yang begitu besar dengan pasangannya. Kedua, komunikasi yang tidak baik atau rusak. Dalam komunikasi tidak ada lagi keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, dan saling menghormati. Bahasa komunikasi menjadi tidak bersahabat, bahkan tidak manusiawi. Ada saling menyalahkan, mengumpat, dan kata-kata kotor, makian, bahkan sindiran. Kalau komunikasi tidak baik, maka mudah timbul saling mencurigai, cemburu,
dan puncaknya selalu bertengkar. Kedamaian menjadi sirna, sukacita menjadi mimpi yang tak pernah menjadi kenyataan, kemesraan menjadi hayalan yang tak pernah ada, komunikasi yang tidak baik menjadi sumber paling besar dalam masalah rumah tangga dan perceraian. Ketiga, menghakimi pasangan dengan hal yang tidak benar. Misalnya, engkau pasti begini, engkau pasti begitu, engkau pasti mempunyai pria idaman lain, engkau pasti punya wanita idaman lain. Padahal bagusnya dalam kehidupan bersama harus selalu dibina keterbukaan dan berbicara apa adanya. Jangan berbicara di belakang. Keempat, membuat orang tidak bebas. Misalnya penuh dengan larangan, dengan kata-kata jangan. Engkau jangan bergaul dengan si A, dengan si B. Jangan telepon dengan si C, dengan si D. Jangan ke sana, dan sederetan jangan lainnya. Bayangkan apa yang terjadi. Kelima, penuh dengan pengandaian kalau. Misalnya kalau engkau pulang terlambat ke rumah, engkau harus tidur di dapur, tidur di ruang tamu, tidur di sofa, atau tidur di garasi. Kalau engkau bertemu dengan si A, saya harus ikut. Kalau engkau ke sana, saya harus ikut. Atau paling tidak, tolong, itu telepon, HP-mu harus on. Dan dengan itu saya bisa mendengar apa yang kamu katakan. Keenam, penuh dengan aturan. Misalnya kalau engkau bertemu dengan dia, tolong SMS saya setiap 5 menit. Tolong telepon saya setiap 15 menit. Aktifkan lokasimu dan lain-lain. Kalau engkau tidak di rumah, harus telepon saya setiap 20 menit. Harus SMS saya setiap 20 menit. Kalau tidak, kita pisah. Komunikasi yang rusak itu terjadi terutama karena kita berpikir negatif tentang orang lain. Komunikasi yang baik dengan orang lain harus selalu diperjuangkan dan diusahakan setiap saat. Komunikasi itu datangnya dari kedua belah pihak. Mesti di dalamnya ada dialog, bukan monolog. Dan komunikasi itu bukan perjuangan sepihak. Semua harus berjuang untuk menciptakan komunikasi yang baik. Ia tidak terjadi dengan sendirinya. Misalnya perlu menciptakan suasana yang nyaman, memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat dan kebutuhannya. Katakan kalau kita tidak senang dan apa jalan keluarnya. Buat kritik dan juga beri solusinya. Bukan cuma mengeluh, tetapi harus berikan juga jalan keluarnya. Perempuan diciptakan Tuhan dari rusuk pria. Tujuannya agar pria dan wanita selalu sadar bahwa mereka adalah makhluk yang sama martabatnya, sederajat dan harus saling melengkapi dalam kehidupan setiap hari. Perempuan bukan diciptakan dari kepala untuk menguasai, mengontrol, dan mengendalikan. Bukan juga dari kaki untuk menindas, menguasai, dan diperlakukan sebagai objek. Bukan juga dari tangan untuk menjadi budak, menjadi pesuruh, pekerja, atau hamba. Perempuan diciptakan dari rusuk pria agar saling melengkapi dan menyempurnakan. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Bisa dibaca dalam Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Orang yang cerai dalam perkawinan itu ada banyak alasannya. Umumnya terjadi karena orang tidak saling menghargai, hilangnya keterbukaan, kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Juga karena orang tidak jujur dengan hidup dan pilihan hidupnya. Ingat, perceraian tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menambah persoalan. Pasangan suami istri harus tetap bersatu. Ini perjuangan setiap saat dan komitmen yang harus diperbaharui setiap waktu. Orang yang selalu menjaga keutuhan rumah tangga adalah orang yang selalu belajar untuk saling menghargai perbedaan, kelebihan, dan juga kekurangan masing-masing. Orang yang terus belajar untuk terbuka, berbicara jujur dan apa adanya,
dan orang yang terus belajar untuk rendah hati. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam kehidupan berumah tangga. Berbicara terbuka apa adanya, perlu kerendahan hati. Jangan menghakimi, perlu kesabaran, perlu menghargai orang lain yang berbicara, perlu menghormati dan respek terhadap satu sama lain. Perlu memperhatikan orang yang sedang berbicara dan mendengarkannya. Hadir untuk orang yang sedang berbicara itu. Keluarga adalah sekolah pertama tentang hal yang baik dan buruk, tentang sopan santun, tentang nilai-nilai kehidupan. Inilah yang harus diajar, dibiasakan, dan dihidupi serta ditanam dalam diri anak dalam keluarga kita. Entah disadari atau tidak, andil keluarga untuk kehidupan seseorang sangat besar. Bapak mama, ayah ibu adalah guru tentang sikap, tutur kata, dan perbuatan nyata dalam kehidupan setiap hari. Guru budi pekerti dan karakter, guru iman dan moral, guru kebaikan, kemurahan hati, kerendahan hati, saling memaafkan, dan cinta yang tulus. Kalau keluarga rusak, generasi bangsa juga akan rusak. Kalau keluarga berantakan, suami istri berantakan, generasi selanjutnya juga akan berantakan. Kalau keluarga sering bertengkar, akan melahirkan generasi yang suka konflik. Sebaliknya, kalau keluarga baik, gereja menjadi baik, masyarakat menjadi baik, dan lahirlah generasi yang baik pula. Manusia ada untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, bukan untuk saling meniadakan. Mari kita berjuang untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan bersama, bukannya perpecahan dan permusuhan. Tuhan memberkati.